Hai, ketemu lagi dengan saya, Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini saya akan membahas perihal penafsiran pasal-pasal dalam undang-undang. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya adalah hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang bisa ditafsir berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda pula. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya. Pernyataan tersebut benar dan merupakan fenomena umum dalam hukum. Tafsir berbeda, interpretasi hukum. Proses menafsirkan hukum memang melibatkan berbagai sudut pandang, latar belakang, dan kepentingan. Ada hakim, pengacara, akademisi, dan bahkan masyarakat umum dapat memiliki pemahaman berbeda tentang arti suatu pasal. Kebebasan hakim. Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan hukum dalam kasus tertentu dengan mempertimbangkan fakta dan konteks kasus. Kepentingan berbeda. Setiap orang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Seorang pengusaha mungkin menafsirkan pasal tentang perjanjian dengan fokus pada keuntungan, sementara seorang konsumen mungkin menafsirkan pasal yang sama dengan fokus pada perlindungan haknya. Contoh, pasal tentang hak milik. Seorang pengembang properti mungkin menafsirkan pasal tentang hak milik dengan fokus pada haknya untuk membangun di tanah miliknya. Sementara seorang warga sekitar mungkin menafsirkan pasal yang sama dengan fokus pada haknya untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Pentingnya interpretasi yang tepat. Keadilan. Interpretasi yang tepat penting untuk menafsirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Konsistensi. Interpretasi yang konsisten dan adil membantu menjaga stabilitas hukum dan mencegah ketidakpastian. Perbedaan tafsir dalam hukum adalah hal yang wajar, tetapi penting untuk memastikan bahwa interpretasi dilakukan dengan tepat dan adil, mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat. Menghindari tafsir hukum yang salah merupakan hal penting dalam memahami dan menerapkan hukum dengan adil. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, memahami konteks hukum. Pahami sejarah pembentukan hukum, tujuan pembuatannya, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Pelajari struktur hukum, seperti hierarki peraturan perundang-undangan dan hubungan antar pasal. Kemudian, perhatikan tujuan spesifik dari pasal yang sedang diinterpretasikan. Kemudian, yang kedua, menggunakan sumber yang tepat. Sumber otentik ini berpedoman pada teks hukum asli seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan Mahkamah Agung. Kemudian, sumber yang kredibel. Gunakan sumber hukum yang terpercaya seperti buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum. Kemudian, sumber beragam. Pertimbangkan berbagai interpretasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga, mencari makna yang sesuai. Perhatikan makna kata dan frasa dalam teks hukum. Gunakan kamus hukum jika diperlukan. Gunakan logika dan rasionalitas untuk menafsirkan hukum. Hindari kesimpulan yang tidak masuk akal. Bersikaplah terbuka terhadap berbagai interpretasi, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kemudian berdiskusi dan bertukar pendapat, ini yang keempat. Berdiskusi dengan ahli hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian bertukar pendapat dengan orang lain seperti pengacara, hakim, atau akademisi hukum untuk mendapatkan perspektif baru. Yang kelima, bersikap objektif. Hindari prasangka atau kepentingan pribadi dalam menafsirkan hukum.
Bersikaplah terbuka terhadap kemungkinan kesalahan dalam interpretasi Anda. Menghindari tafsir hukum yang salah membutuhkan ketekunan, kehati-hatian, dan kerendahan hati. Dengan memahami konteks, menggunakan sumber yang tepat, dan bersikap objektif, kita dapat menafsirkan hukum dengan lebih akurat dan menerapkannya dengan adil. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah melihat konten saya. Anda orang-orang hebat, kita pasti ketemu lagi. Salam Ramayanti Alfian Rusid.